Shalom, welcome to New Generation Community. Gimana kabar kalian? Saya yakin dan percaya kalian semua tetap sehat dan penuh dengan sukacita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah online pada saat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tetap memelihara kami hingga saat ini dan tetap melimpahkan berkat-berkat-Mu hingga saat ini juga. Tuhan, sekarang kami ingin masuk ke dalam ibadah online. Tuhan tolong berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat, baik itu WL, singer, pemain musik, dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah.
I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. That it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. That it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. That it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. That it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. That it's all about you. Dengan iman katakan it's all about you, God. It's all about you. It's all about you. It's all It's all about about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, God. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Biarlah hati kita selalu penuh dengan pujian, bukan hanya hari ini, tapi juga setiap saat. Oke, kalau begitu, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada hambanya, dipersilahkan. Shalom New Generation Community. Kembali lagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih buat para penata yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik teman-teman yang melayani di panggung maupun yang ada di belakang panggung. Terima kasih semua sudah berkarya dan berjerih lelah dengan segala kemampuan masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita buka dulu di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang 26. Oke, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidaklah hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menegih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Melalui firman-Mu, Engkau akan menuntun kami kepada hidup yang kekal. Dan melalui firman-Mu juga Engkau akan terus memberikan kami jalan yang benar untuk hidup sesuai dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini ajarlah kami untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu dalam menyampaikannya dengan baik dan juga lugas, supaya setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang mendengarkan dapat mengerti dan diberkati dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman dikasih Tuhan, minggu lalu kita membahas tentang karunia roh yang disampaikan oleh Pak Gembala ya. Tentang karunia roh itu
secara pribadi kita melihat bahwa karunia roh itu adalah murni pemberian Tuhan yang digunakan untuk melayani. Oke, sekali lagi, itu digunakan untuk melayani, diberikan Tuhan supaya memperlengkapi para hamba-hambanya di dunia untuk melayani, untuk berkarya di kerajaan Allah di dalam dunia. Jadi diberikan secara cuma-cuma, diberikan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang boleh membanggakan diri bahwa dia lebih hebat daripada yang lain, atau karunia itu menunjukkan bahwa seseorang itu lebih spesial daripada yang manusia yang lain. Oh tidak, sama sekali tidak. Karunia ditunjukkan bahwa itu adalah pemberian Allah untuk digunakan melayani anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan di dunia ini. Nah, jadi itu adalah karunia Tuhan. Sedangkan hari ini kita akan membahas tentang buah roh. Ya, saya tidak akan membahas poin per poin dari isi dari buah roh itu, tapi saya bicara tentang hal yang sangat fundamental atau hal yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan bersama. Kalau karunia roh itu adalah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan yang berkarya memberikan dan melakukan mujizat-mujizatnya melalui orang-orang yang Dia pilih. Kalau buah roh itu merupakan tanggung jawab manusia. Jadi kalau tadi adalah pekerjaan Allah, sekarang adalah pekerjaan yang harusnya manusia lakukan sebagai tanggung jawabnya, karena dia adalah orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi sekarang bagian kita untuk melihat bagaimana hal ini bisa kita mengerti. Mari kita fokus ke ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Teman-teman, saya mau bilang seperti ini. Buah roh itu merupakan sebuah hasil. Oke? Sebuah hasil. Hasil di mana ketika sebuah pohon itu bertumbuh, maka sebuah pohon buah tentunya, bukan pohon kayu. Sebuah pohon buah itu dia bertumbuh dengan baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Entah rasanya manis atau rasanya pahit, ya kan, sesuai dengan apa judul pohonnya. Jadi intinya yang saya mau katakan adalah buah adalah hasil dari pertumbuhan. Oke, sama dengan buah roh. Oke, sama dengan buah roh. Buah roh itu adalah hasil dari pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Dari kalau kita baca secara keseluruhan tentang Galatia pasal 5, kita akan menemukan bahwa Paulus sedang membicarakan bagaimana orang yang hidup di dalam roh berbeda dengan hidup di dalam daging. Oke? Orang yang hidup di dalam roh akan menghasilkan buah-buah, sedangkan orang yang hidup dalam kedagingannya akan menghasilkan ya buah-buah daging tadi, buah-buah kedagingan, ya, bukan buah-buah daging, ya, buah-buah kedagingan. Maka kita melihat bahwa ekspresi atau poin-poin di dalam buah roh itu adalah sebuah ekspresi dari pertumbuhan. Saya kasih contoh. Sini saya senang dari ayat 22 itu tentang damai sejahtera. Ini simple. Damai sejahtera itu bisa nggak sih kita lakukan? Nggak bisa. Tidak bisa. Damai sejahtera itu adalah ekspresi dari jiwa yang sudah mendapatkan ketenangan. Sudah mendapatkan pegangan, sehingga dia tidak lagi takut menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa tenang, tetap tenang. Nah itu damai sejahtera. Nggak bisa kita suruh orang tua kamu harus damai sejahtera, nggak bisa. Atau teman-teman sekalian, saya suruh sekarang kalian harus terus merasakan damai sejahtera, nggak bisa. Karena perasaan itu tidak bisa dibuat-buat, melainkan apa? Ekspresi jiwa kita yang keluar dari dalam melimpah keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman saya, ya kan, dalam masa pandemi itu dia kehilangan pekerjaan. Di saat kebutuhannya karena pandemi itu meningkat, kebutuhan keluarganya meningkat, tapi saya lihat orangnya tenang-tenang saja. Kemudian saya tanya, oh apa bro, kamu bisa tenang begitu? Yalah, tenang aja loh, biar walaupun saya sudah dikeluarkan, tapi kan saya punya tabungan investasi. Artinya ada sesuatu yang dia pegang, ya, ada sesuatu yang dia miliki, itu yang menjadi penjamin hidupnya ke depan, sehingga dia tetap tenang, atau kita sebut dengan tetap damai sejahtera.
Loh, tapi bagaimana Kak Angga kalau misalnya saya itu miskin, kurang uang, tidak ada uang di dompet, bagaimana saya bisa merasakan damai sejahtera di saat sekarang hidup? Mudah. Kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka kita punya iman yang menuntun kita kepada apa? Jaminan bahwa ketika kita susah, ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Nah, itulah pegangan kita, itulah orang yang hidup di dalam Roh. Maka kalau kita bicara tentang buah roh, itu kita sedang bicara bagaimana sebenarnya kita harus hidup di dunia ini. Bukan mempelajari satu persatu dari poin-poinnya. Poin-poin itu hanya sebuah ekspresi. Memang kalau kita bahas satu persatu bisa kita dapatkan hal-hal yang indah lagi di dalamnya. Tetapi sebelum mencapai ke situ, harusnya yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menyalipkan kedagingan dan hidup di dalam. Misalnya juga saya kasih contoh yang lain, misalnya kita tentang penguasaan diri. Wah, ini sangat penting dalam penguasaan diri ya. Ketika kita kemudian menjadi orang yang emosional, mudah marah, mudah meledak-ledak, ya kan? Mudah menyakiti orang lain dengan perkataan kita menjadi orang yang tidak bisa terkontrol. Kita hanya ingin meluapkan semua emosi kita yang kita pikir itu benar dan melegakan. Orang yang hidup di dalam roh, dia mengeluarkan kata pun kalau dia mau marah, dia marah dengan hikmat. Dia tidak marah pun dia punya tujuan. Itu orang yang hidup di dalam roh. Jadi setiap perkataannya dia tanya Tuhan, ya. Dia cari petunjuk Tuhan. Di setiap apa yang dia ingin lakukan, dia cari Tuhan dulu. Dia cari petunjuk Tuhan, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Itu orang yang hidup di dalam tuntunan. Bahkan setiap gelagat emosinya, apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia ekspresikan, dia tanya Tuhan. Seperti itulah orang yang hidup di dalam. Oleh sebab itu selain daripada penyerahan, kita juga mesti belajar firman Tuhan. Itu hal yang pasti. Tidak pernah kita bisa tahu apa kehendak seseorang tanpa kita pelajari apa yang dia inginkan, tanpa kita ngobrol, tanpa kita berbicara kepada orang itu, ya kan? Sama dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Pelajari kehendaknya di firman. Itu hal mati, harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Maka fokuslah bahwa buah roh, jangan salah memahaminya, itu hanyalah ekspresi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu akan keluar kasih, itu akan keluar damai sejahtera, itu akan keluar sabar, itu akan keluar. Karena apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan jangan salah, banyaknya pelayanan. Ketika seseorang pelayanan di mana-mana, dipercayakan di mana-mana, belum tentu itu berbuah. Lalu, apakah ada poinnya di sini? Di firman Tuhan hari ini kita baca, apakah ada disebutkan kalau kita rajin pelayanan itu disebut dengan berbuah? Tidak. Itu salah satu instrumen penting di dalam kita melayani Tuhan di dunia ini. Tetapi itu bukanlah hasil daripada buah. Tidak mungkin kita rajin pelayanan di saat hati kita bisa membenci, tidak bisa mengampuni, selalu suka dengan yang namanya permasalahan, selalu menjelek-jelekan orang lain. Tidak bisa. Menyimpan perasaan dendam pun tidak bisa. Itu pertanda bahwa kita belum hidup di dalam Roh Kudus. Maka kalau Tuhan di bagian firman Tuhan lain menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita akan hendak ekspresikan, itu juga apa yang kita hendak pelajari, itu juga yang hendak kita hidupi. Jadi itulah ekspresi dari orang-orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus. Jadi mengandalkan Roh Kudus sama saja kita dengan mengatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita punya pegangan. Di saat itulah kita bisa merasakan damai sejahtera walaupun di dalam kondisi sesulit apapun. Mungkin teman-teman ya, saya yakin tidak semua orang yang sama
masalahnya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan masalahnya kecil, tapi orang lain yang melihat masalahnya besar, dan ketika dia melihat masalah besar orang lain, itu sama dengan masalah kecil. Jadi takaran orang itu berbeda-beda untuk masalah yang mereka anggap berat atau tidak. Tetapi mau seberat apapun yang kita rasakan, teman-teman, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, kita bertumbuh di dalam Roh, kita bisa melewati semua itu. Kita bisa tetap merasakan damai sejahtera. Kita tetap bisa sabar menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, orang-orang yang selalu reseh di dalam hidup kita, orang-orang yang selalu menjelekan hidup kita. Kita bisa lewati semua itu kalau kita bertumbuh. Jangan fokus kepada buah-buahnya, oke? Di situ hanya dikatakan buah roh ialah bla 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 seterusnya. Nah, di situ kita harus apa? Harus pada prinsipnya kalau kita lihat di ayat yang kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-16, di situ Paulus mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi fokuslah untuk hidup di dalam roh, maka kita akan bisa menghasilkan buah-buah yang ada di dalam roh, buah rohani. Kita bisa mengasihi karena apa? Kita sudah tumbuh. Seperti di awal saya katakan bahwa pohon hanya bisa berbuah pada waktunya kalau dia bertumbuh. Demikian kita hanya bisa menghasilkan buah roh kalau kita apa? Bertumbuh di dalam. Bertumbuh di dalam. Sekarang kita fokus kepada bertumbuh di dalam roh. Akhir-akhir ini memang kita susah untuk mengatakan bagaimana sih sebenarnya orang yang sebenarnya bertumbuh di dalam roh itu seperti apa. Harga mati seperti ini, teman-teman. Harga mati saya bilang ya. Harga mati bagi kita untuk tahu kehendak orang lain, oke? Untuk tahu cara hidup orang lain dengan apa? Mengenal dia. Misalnya saya punya teman namanya Hafa. Bagaimana saya bisa mengenal dia? Cara hidupnya seperti apa? Dengan cara apa? Mengenal, berbicara, ngobrol. Dengan begitu saya bisa tahu apa yang dia inginkan. Saya tahu bagaimana cara hidupnya. Demikian kalau kita mau hidup di dalam roh, harga mati mengenal Tuhan dan firman-Nya, harga mati. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam roh kalau kita tidak pelajari firman-Nya? Tidak bisa. Jangan sampai kita banyak ngurusin TikTok, banyak ngurusin Instagram, banyak ngurusin media sosial kita yang tidak berguna, dan kita banyak belajar dari sana yang belum tentu ajarannya orang ini benar, dan kita melupakan apa? Sumber utama firman Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan nih kepada teman-teman di Komsel, ibadah itu kebutuhan, bukan kewajiban. Komsel bertumbuh bersama di dalam pembelajaran firman Tuhan, dalam sharing-sharing di Komsel ataupun di Kult dan apalah sebutannya ya buat teman-teman semua, itu adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban. Bukan berarti kalau kamu tidak ibadah hari ini kamu tidak masuk surga. No. Ingat, keselamatan kita ditentukan oleh apa? Iman kita. Yesus Kristus yang penjamin hidup kita, keselamatan kita. Tetapi ibadah itu menjadi instrumen kita untuk mengenal, karena di sana ada apa? Pengajaran firman Tuhan. Maka teman-teman, tidak hentinya saya ingatkan bahwa belajar itu perlu. Semakin kita banyak belajar firman Tuhan, semakin kita kenal dan semakin kita hidup di dalam Roh. Maka mulai saat ini kita mulai identifikasi diri kita, oke? Identifikasi diri kita. Bagaimana? Apakah saya sekarang masih suka marah-marah? Oke. Apakah kalau kita bandingkan dengan buah roh ya, apakah kita masih sulit untuk merasakan sukacita, damai sejahtera? Biasanya ini orang-orang yang jomblo, ya, mengatakan bahwa jomblo itu kutukan. No. Tergantung, kalau kita hidup di dalam roh sendiri pun nggak apa-apa. Ada waktunya kita akan berbahagia. Artinya jangan sampai kebahagiaan kita, sukacita kita ditentukan dari hubungan eksternal.
Oke, dari luar. Kebahagiaan kita harus dari dalam. Sukacita kita, damai sejahtera kita harus dari dalam. Nah, mungkin kita bisa bahagia dengan orang lain kalau sama diri sendiri kita belum bisa berbahagia. Nah, mungkin kita bisa mengatakan saya akan bahagia sama dia, sedangkan kita sendiri menjadi orang yang susah untuk bersukacita, susah berdamai dengan diri sendiri. Oke. Maka coba kita identifikasi apa sebenarnya masalah kita, apa sebenarnya kekurangan kita. Jangan sampai teman-teman mengatakan ya, bahwa banyaknya pelayanan saya itu menjadi bukti bahwa saya sudah bertumbuh di dalam Roh Kudus. Jangan sampai. Nah, mungkin kita melayani Tuhan di saat yang sama kita membenci atau masih menyimpan dendam kepada orang lain. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius bahwa dia mengatakan bahwa kalau kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kemudian teringat masalahmu atau sesuatu dengan orang lain, letakkan dulu persembahanmu, kemudian berdamailah dengan saudaramu atau orang lain itu, dan kemudian kembali lagi untuk mempersembahkan korban. Jadi yang Tuhan inginkan bukan persembahan kita. Yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan seperti hari ini, tetapi bagaimana kita bisa hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan banyak pelayanan, tetapi hidup taat di hadapan Tuhan. Hidup penuh dengan tuntunan Roh Kudus, penuh dengan kasih, damai, sejahtera, seterusnya. Jadi coba kita identifikasi masalah apa yang sedang kita alami sekarang, dan kita mulai belajar itu, kita mulai mengubah itu dengan apa? Hidup di dalam Roh Kudus. Belajar dari teman-teman yang mungkin lebih senior, atau ada guru-guru spiritual, ada kakak-kakak rohani, ada saya, ada juga leader-leader yang lain, ada komsel sebagai tempat kita untuk, ada base camp ya, base camp NGC sebagai tempat kita untuk bertumbuh, bertani, dan seterusnya. Disitulah tempat kita untuk bertumbuh, disitulah untuk kita mengenal Tuhan. Itu harga mati kalau buat saya, dan itu bukanlah kewajiban, itu kebutuhan. Sama seperti kita butuh untuk disenangkan, kita butuh untuk belajar. Kita butuh untuk mengenal Tuhan. Saya butuh makan, seperti itu juga saya butuh firman Tuhan untuk mengajarkan hidup saya. Jadi teman-teman kasih Tuhan, terakhir dari saya untuk mengatakan, kita kembali lagi baca ayat 16. Saya tutup dengan kalimat ini. Maksudku ialah, maksud Paulus maksudnya tadi itu ya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Teman-teman, sebagai penutup saya ingin katakan seperti ini. Daripada kita fokus untuk merubah kejahatan kita, misalnya teman-teman, tidak ada yang sempurna. Memang banyak kejahatan dalam hidup kita ini. Tapi daripada kita fokus untuk merubah itu, kalau firman Tuhan katakan adalah fokuslah untuk bertumbuh. Karena gini, otomatis seperti ini. Orang yang bertumbuh di dalam Roh Kudus secara otomatis akan kehilangan sifat kedagingan. Tapi sebaliknya, kalau dia lebih banyak hidup dalam kedagingan, pertumbuhan Roh Kudusnya mati. Seperti kalau kita saya ilustrasi, saya gambarkan, daripada kita fokus untuk menghilangkan kegelapan dalam sebuah ruangan, fokuslah untuk apa? Mencari terang. Nyalakan lampu. Dengan sendirinya atau otomatis gelap akan menghilang karena ada apa? Ada terang. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita bertumbuh di dalam Roh Kudus hari ini, secara otomatis semua keburukan-keburukan itu akan berkurang dengan sendirinya. Mungkin teman-teman adalah orang yang masih suka untuk terpancing emosi, suka marah-marah, ya, suka betul untuk memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tidak suka jelek, tapi suka untuk menjelekan. Ya. Jadi bertumbuhlah, belajarlah, mau dibentuk, mau belajar, memang akan terasa sakit ketika dibentuk, tapi pembentukan itu akan membuat kita bertumbuh, dan apa yang paling penting menghasilkan buah. Kiranya firman hari ini menjadi penuntun bagi kita untuk terus hidup di dalam kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang takut, terus takut akan Tuhan, dan bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran-Nya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga hubungan dengan Tuhan, dan
tetap semangat apapun masalahmu, ya Tuhan selalu ada di sana. Berarti Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih. Kalau kami jatuh, Engkau angkat, kalau kami tidak bisa berdiri, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu ada di samping dan berjalan dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami untuk hidup terus di dalam kasih-Mu, tuntunan-Mu, hidup di dalam Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau berikan kekuatan kepada setiap leader yang mengajar, yang menuntun setiap anak-anak-Mu di MBC maupun di tempat dimanapun Engkau percaya, baik yang jemaat atau simpatisan MBC maupun teman-teman yang dari Gentala yang menyaksikan video khotbah ini. Kiranya semua baik di gereja mereka masing-masing menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, berfokus kepada kebenaran-Mu Tuhan untuk menghasilkan buah roh. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga bangsa negara kami Tuhan. Dalam krisis yang terjadi Tuhan, terus topang anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan berkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, dalam mereka yang masih dalam pelajaran masa-masa studi di SMP, SD, SMP, SMA. Tuhan berkati Tuhan, Allah yang terus menolong kehidupan mereka, maka Tuhan terus cukupkan apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan berkati juga orang tua mereka dan nafkah mereka yang mencari-cari setiap hari. Tuhan buka pintu-pintu berkat-Mu untuk mencukupkan semua. Tuhan juga berkati new generation penanti ini Tuhan sebagai wadah yang baik bagi setiap orang untuk bertumbuh dan ke depannya boleh terus berjaya, berjalan dengan baik. Setiap program untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan dari kalangan menengah ke bawah Tuhan, tolong program-program Tuhan sukseskan dan Tuhan buka jalan untuk mencukupi semua. Terima kasih Tuhan, kami sebagai ketua di komunitas ini dan juga leader-leader yang ada semuanya Tuhan, tolong dan berkati biar semuanya boleh berserati berjalan bersamaan dalam pelayanan ini. Tuhan terima kasih. Setiap anak-anak-Mu juga yang berkarya di pelayanan-pelayanan setiap minggunya, di setiap hari Sabtu maupun di komsel-komsel setiap harinya. Tuhan memberkati hamba-hamba yang terus berkarya dan tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semua pergumulan kami yang baik yang sudah terucapkan maupun belum sempat terucapkan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, syafaat kami, doa dan harapan kami panjatkan semua kepada nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian akhir dari ibadah kita hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi penerang dalam hidup kita. Kalau begitu, sampai ketemu di ibadah online selanjutnya dan tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya Cinda Raina Basara. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Shalom. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan